Sudah. Monggo kita awali dengan sholawat terlebih dahulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahimi. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur karena kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Sebelumnya kita sudah masuk ke fasal tentang tanda-tanda balik, di mana balik itu masuk dalam salah satu kriteria disebut sebagai mukallaf. Jadi review sedikit karena penjelasan tentang mukallaf baru dua. Di pembahasan sebelumnya saya sampaikan bahwa syarat wajib sholat itu adalah mukallaf, di mana orang disebut mukallaf itu jika memenuhi 4 kriteria, dan yang sudah kita bahas adalah balik sudah, berakal sudah, tinggal 2 setelahnya yang belum. Kalau balik harus kita review supaya kita ingat terlebih dahulu, minimal seseorang batasnya adalah ketika usianya berapa tahun Pak? Masih ingat? 9 tahun. Ketika mimpi basah usia 9 tahun maka dia sudah balik. Ketika wanita keluar darah di usia 10 tahun, 11 tahun, termasuk 9 tahun, maka dia sudah balik. Artinya apa? Di bawah 9 tahun
misalkan usia 7 tahun, usia 6 tahun, dan terjadi misalkan keluar darah, maka itu tidak termasuk haid dan tidak balik, karena itu masih darah penyakit. Dan juga kalau seandainya ada laki-laki atau wanita tidak mimpi basah dan tidak keluar darah haid sampai usia 15 tahun, maka itu sudah langsung dinyatakan balik. Jadi batas maksimalnya sudah 15 tahun. Itu pembahasan sebelumnya. Yang kedua adalah berakal. Artinya apa? Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika ada orang yang lahir dalam keadaan tidak berakal alias gila, kemudian dalam hidupnya semuanya gila, dan kemudian matinya juga dalam keadaan gila, maka dia termasuk orang yang masuk surga atau neraka. Kemarin masih ingat? Halo? Orang gila lahir, matinya juga dalam keadaan gila, surga atau neraka? Surga. Makanya bapak-bapak kalau pengen masuk surga gratis, salah satu caranya adalah dengan jadi orang gila. Itu pembahasan 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang yang ketiga adalah sampai dakwah Islam kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat 15 itu disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan dalam kitab tafsir Al-Munir bahwa ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang hidup pada masa terputusnya keberadaan rasul. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jaraknya ratusan tahun, dan terputus, belum ada rasul yang turun pada waktu itu. Jadi orang yang hidup di masa terputusnya keberadaan Rasul atau disebut sebagai ahlul fatrah, yang tidak sampai risalah agama Allah kepada mereka, gak ada yang mendakwahkan Islam, ya karena memang Islam belum ada, Rasulullah juga belum lahir, dan dia mati di dalam keadaan belum tersentuh oleh dakwah, maka mereka itu termasuk orang jahiliyah. Begitu juga orang-orang yang belum pernah mendengar ajaran Islam di zaman kita saat ini, mereka semua adalah orang-orang yang selamat, yang termasuk penghuni surga. Jadi kalau belum ada dakwah Islam nyampe, maka dia itu termasuk orang selamat, masuk surga. Makanya orang-orang sebelum Nabi itu disebut ahlul fatrah. Kenapa? Dakwah Nabi belum sampai kepada mereka. Makanya kalau dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah ada pemahaman bahwa bapak ibu Nabi itu masuk surga, termasuk orang yang selamat. Makanya jangan terpengaruh dengan akidah-akidah yang lain yang mengatakan bapak ibu Nabi semuanya di neraka. Tidak, karena itu bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bertentangan dengan ayat yang tadi saya baca, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Wong nabinya belum lahir, ya, bapaknya meninggal, ibunya juga meninggal, maka itu termasuk ahlul fatrah, dan mereka itu termasuk orang yang selamat. Dan Imam Ghazali menjelaskan pembagian 3 kelompok manusia dalam masalah ini. Yang pertama adalah orang-orang yang belum sampai dakwah kepada mereka dan belum pernah mendengar ajaran Islam sama sekali, gak dengar sama sekali, gak kenal Islam itu apa. Meskipun dia itu hidup di Indonesia, mungkin dia orang pedalaman dan gak ada ustadz yang berdakwah ke situ, maka dia itu termasuk orang yang selamat. Dan kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia masuk surga, kata Imam Ghazali. Yang kedua, orang-orang yang sudah sampai dakwah kepada mereka dan juga mukjizat-mukjizatnya, namun dia tidak mau beriman. Wes ngerti ada agama Islam, sudah banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sudah mendakwahkan Islam, tapi tetap tidak beriman, masih dengan agama mereka. Maka kalau orang yang seperti itu, dia itu termasuk orang kafir di zaman kita, dan mereka kalau mati dalam keadaan seperti itu, dia masuk neraka.
Dan yang ketiga, orang-orang yang sampai dakwah kepada mereka, dia hidupnya di pedalaman, dakwah sampai kepada mereka, tapi kabar-kabar yang mereka terima adalah kabar-kabar bohong, karena yang nyampaikan itu bohong. Islam itu teroris, Islam ini kayak gini, kejelekan-kejelekan yang disampaikan. Maka orang yang seperti ini, mereka itu masih bisa diharapkan masuk surga, karena memang dia nggak ngerti, dan yang dia dapatkan dari orang-orang yang tidak terpercaya. Itu adalah syarat yang ketiga. Jadi sampai dakwah kepada mereka. Kira-kira Pak, kalau misalkan di Indonesia ada nggak tempat yang tidak ada dakwah masuk? Misalkan tempat pelosok, misalkan ada ndak Pak RW? Ada ndak kira-kira Pak RW kalau di Indonesia? Atau sudah sampai semua? Pedalaman pasti masih ada. Bahkan kan kita tahu ada yang cuma pakai koteka ya cuma nutupi itu saja. Ya bisa jadi ya karena memang nggak tahu dakwah Islam. Kalau memang belum ada dakwah masuk, dia tidak tersentuh sama sekali tentang masalah Islam, dia termasuk orang yang selamat. Tapi kalau misalkan sebenarnya dia tahu tapi tetap dengan adat kebiasaannya, ya berarti sudah tidak termasuk kriteria itu. Dan yang keempat, selamat pendengaran atau penglihatan. Jadi pakai kata atau bukan dan. Jadi kalau salah satunya selamat, baik itu pendengaran ataupun penglihatan, maka dia masih dibebani kewajiban. Jadi seseorang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, kalau dua-duanya tidak berfungsi, dia tidak bisa melihat, dia tidak mendengar, keduanya cacat, sebelum balik misalkan, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat, nggak wajib, meskipun dia bisa berbicara. Dia juga tidak wajib mengqodoknya jika kecacatannya itu hilang. Kenapa? Bagaimana dia tahu bagaimana cara sholat sedangkan dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tetapi kalau misalkan salah satunya berfungsi, dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, dia masih bisa meniru gerakannya orang. Atau sebaliknya, dia tidak bisa melihat tetapi dia masih bisa mendengar, dia masih bisa meniru petunjuk lewat suara. Sehingga kalau misalkan salah satu selamat, mata atau telinga, maka dia wajib akan kewajiban-kewajiban. Jadi 4 kriteria ini, maka kalau terjadi kepada kita semuanya, maka disebut mukallaf. Artinya apa? Kita dibebankan kewajiban-kewajiban. Sholat wajib. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak sholat sedangkan dia mukallaf, maka 2 kemungkinan. Kalau enggak kafir, dia fasik. Jadi pilihannya cuma 2 kalau kita meninggalkan sholat itu. Kalau enggak kafir, fasik. Kalau kita pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, sekali saja enggak sholat itu langsung murtad kafir. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i, dirinci kalau ada orang enggak sholat. Rincian pertama, kalau misalkan dia tidak sholat karena dia itu malas, karena dia itu mungkin sibuk, tapi dia meyakini akan kewajiban sholat, sholat masih wajib buat saya, cuma saya sibuk, cuma saya malas, gak ada waktu, jadi masih yakin akan kewajiban sholat, maka dia fasik. Tetap dia itu Islam, cuma dia itu nanti akan mendapatkan adab yang pedih nanti di akhirat. Sedangkan yang kedua, kalau misalkan dia itu tidak sholat karena mengingkari, sholat gak wajib buat saya sudah nyampe langsung hati saya kepada Allah, jadi gak wajib, gak ada sholat-sholatan, maka dia yang seperti itu hukumnya murtad. Kalau dia mati, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dikuburkan, bahkan gak boleh dikuburkan di pemakaman umat Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu tentang orang yang tidak meninggalkan sholat. Dan beda antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang murtad. Kalau orang yang baru masuk Islam, maka dia itu langsung pemutihan, dianggap seperti bayi yang baru lahir. Masuk Islam usia 50 tahun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang dulu-dulu itu sudah dihapus. Dia itu seperti bayi yang baru lahir, nggak perlu mengqodok kewajiban-kewajiban yang dulu pernah ditinggal. Berbeda dengan orang yang murtad. Misalkan dia posisinya Islam, kemudian dia murtad selama 1 tahun, kemudian mungkin dapat hidayah, dia bertaubat, dia bersyahadat,
maka ketika dia kembali ke Islam selama 1 tahun murtad, dia itu punya beban kewajiban sehingga dia wajib mengqadha semuanya. Salatnya wajib diqadha, zakatnya wajib diqadha, puasanya wajib diqadha. Itu bedanya antara orang murtad dengan orang yang baru masuk Islam atau istilahnya mu'allaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kelanjutan pembahasan yang kemarin. Sebelum saya masuk ke fasal berikutnya, bab berikutnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti masuk ke bab baru. Kalau ada, dipersilahkan. Monggo silahkan. Ada? Biasanya paling banyak kalau saya ngaji itu yang nanya itu. Monggo, sebelum dilanjut ke bab berikutnya, ini cuma melengkapi pembahasan yang sebelumnya. Silakan, ada? Masih belum? Kok tumben ya? Biasanya langsung ya, baru satu kata biasanya langsung set. Lah sekarang ini kayaknya ngantuk iki ya. Ya wis gak apa-apa. Oke, sekarang berarti kita masuk ke pembahasan berikutnya, kelanjutan dari kitab Safinatun Najah. Bab berikutnya adalah tentang istinja. Saya bacakan dulu, baru saya jelaskan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, fasal. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat dianggap mencukupinya beristinja dengan batu itu ada 8. Ayyakuna bi thalathati ahjarin, yang pertama menggunakan 3 batu. Wa ayyun qiyal mahallah, yang kedua batu tersebut bisa membersihkan tempat najis. Wa alla yajiffan najasuh, yang ketiga najis belum sampai kering. Wa alla yantakilah, yang keempat najis tidak berpindah ke tempat lain. Wa la yatra'a alaihi akhar, yang kelima najisnya tidak terkena benda lain atau wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, najisnya tidak di luar area lubang anus dan kuncup kemaluan. Wa alla yusibahu ma'un, yang ketujuh tempat najisnya tidak terkena air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, yang kedelapan batu yang digunakan harus batu yang suci. Jadi yang perlu kita ketahui kalau kita berbicara tentang istinja, istinja itu adalah membersihkan atau mensucikan diri dari bekas buang air besar atau bekas buang air kecil. Itu namanya istinja. Kalau muncul pertanyaan seperti ini, hukum istinja itu apa sebenarnya? Hukum beristinja, hukumnya apa? Kalau ditanya hukum, ternyata hukum istinja itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, ada kalanya haram. Jadi istinja bisa wajib jika yang keluar itu ada bebasahannya. Misalkan kita kencing, ada air yang keluar, wajib istinja. Karena air kencing itu hukumnya najis. Madi najis, wadi najis, yang suci cuma satu, apa? Mani, itu suci. Jadi bisa wajib jika yang keluar ada bebasahannya. Yang kedua, istinja sunnah jika yang keluar tidak ada bebasahannya. Misalkan ada orang yang kencing kok keluarnya batu tanpa ada basah-basahannya, kencing batu, keluarnya batu, maka itu sunnah saja. Artinya apa? Kalau dia istinja boleh, kalau tidak istinja tidak apa-apa. Atau misalkan ada orang kencing keluarnya kelereng, kalau tidak ada campuran basah-basahnya, maka itu tidak wajib alias sunnah saja untuk beristinja. Yang ketiga, ada kalanya makruh beristinja itu di saat buang angin. Setiap buang angin istinja, setiap buang angin istinja, itu hukumnya justru makruh, bukan sunnah. Kenapa? Karena itu bisa mengarah kepada penyakit was-was. Padahal buang angin ya tidak BAK, tidak BAB. Jadi seharusnya tidak was-was seperti itu. Ada kalanya mubah.
Misalkan keringat yang mengalir ke wilayah tersebut, ya, bagian depan dan bagian belakang, kita jogging mengalir ke lubang depan atau lubang belakang, itu cuma mubah. Ada kalanya istinja hukumnya haram jika istinja dengan sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang diharamkan. Misalkan roti itu terhormat, ya, habis kencing diusap-usap pakai roti, itu hukumnya haram. Jadi 5 hukum istinja, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, ada kalanya haram. Itu yang pertama. Yang kedua tentang alat istinja. Alat istinja itu ada 2. Yang pertama adalah air suci mensucikan. Yang kedua adalah batu dan sejenisnya. Jadi bisa batu, bisa tisu. Dan kalau kita pakai batu, tisu dan lain sebagainya harus yang kering, tidak boleh yang basah. Yang jadi masalah kalau misalkan ibu-ibu membersihkan bayinya itu justru malah pakai tisu basah, itu malah menyebarkan najis ke semua bayinya itu. Jadi harus pakai batu yang kering, tisu yang kering. Jadi 2 alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah air suci mensucikan, nanti akan ada pembahasannya. Gak boleh dengan air mustakmal, gak boleh dengan air najis, gak boleh. Kalau air mustakmal itu misalkan bekas kita wudhu dan air yang terpisah dari wajah, itu namanya air mustakmal. Jadi bekas wudhu, bekas mandi wajib dan terpisah dari anggota badan kita, itu airnya mustakmal. Ada lagi air najis. Kalau air najis itu bisa berupa ada air gak sampai 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya berapa? 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu 2 kullah. 216 liter. Jadi air tidak sampai 2 kullah, contohnya ini. Kemudian ada najis jatuh. Meskipun tidak ada perubahan pada air ini, maka air ini otomatis berubah menjadi najis. Karena apa? Airnya tidak sampai 2 kullah. Berbeda dengan air yang banyak. Air banyak itu air 2 kullah atau lebih. Air laut, air sungai, itu air 2 kullah atau lebih. Meskipun ada najis, selama tidak mengubah air itu, baik warnanya, baunya, rasanya, maka tetap suci. Makanya meskipun kita wudhunya di sungai, kemudian di depan kita ada yang jongkok misalkan, ya, lewat di depan kita, yang penting yang lewat itu tidak kita raupkan ke wajah, aman, ya, singkirkan saja. Kenapa? Ini airnya 2 kullah bahkan lebih. Selama tidak mengubah air yang banyak itu, tetap dalam keadaan suci mensucikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi 2 alat istinja, air yang suci mensucikan, dan yang kedua adalah batu, tisu dan sejenisnya. Yang berikutnya tentang cara istinja. Cara istinja yang paling utama, yang pertama menggunakan 2 alat istinja. Yaitu pertama menggunakan batu atau yang sejenisnya seperti tisu. Kemudian setelah itu menggunakan air. Ini cara yang paling afdol sebenarnya. Pakai batu atau tisu, kemudian pakai air. Batu itu tujuannya untuk menghilangkan benda najisnya, sedangkan air menghilangkan bekas najisnya, baunya dan lain sebagainya. Itu cara yang paling afdol. Yang kedua, cukup menggunakan air saja. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, boleh menggunakan batu. Kalau misalkan disuruh milih antara air dan batu, lebih afdol mana? Pilih air. Kalau cara yang afdol, pilih dua-duanya, pakai batu, pakai air. Dan istinja ini berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum boleh dilakukan ketika tidak ada air, atau air ada tapi dia sakit tidak bisa menggunakan, bisa tayamum. Tapi istinja itu beda. Meskipun air tersedia banyak, boleh pilih air, boleh pilih batu atau tisu, meskipun airnya banyak. Makanya di mal-mal kadang-kadang kan nggak ada ceboknya, ya, nggak ada kerannya, langsung cuma disiapkan tisu. Itu boleh, karena itu memang pilihan. Boleh pilih air, boleh pilih tisu atau batu.
berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum harus tidak ada air dan harus nyari kemana-mana dulu, baru kalau sudah tidak ditemukan air baru boleh tayamum. Itu bedanya istinja dengan tayamum. Jadi catatan di sini sekali lagi, istinja dengan batu bukan seperti tayamum. Artinya istinja dengan batu bukan pengganti air, tapi posisinya sama, dan meskipun ada air yang melimpah, kita boleh tetap pakai batu. Memilih batu hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan kalau seandainya ada orang yang istinja dengan batu, kemudian dia wudhunya dengan air, boleh. Atau misalkan BAK, BAB, BAK-nya dia membersihkan pakai batu, yang BAB-nya dia membersihkan pakai air, kemudian dia wudhu pakai air, juga boleh. Ya, karena itu adalah pilihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini belum masuk ke caranya, baru muqaddimah dari istinja. Sampai di sini di muqaddimah istinja ini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kayaknya sudah ada suara, tapi orangnya tidak ada ya, cuma suara aja. Ini jangan-jangan makhluk gaib ini. Mana orangnya? Monggo. Oh ya, ini ya. Nah, ini kan lebih jelas gini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sabun? Oh dulu pakai sabun dan air. Sekarang berarti nggak sabunan Bapak? Oh enggak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan air suci mensucikan itu air yang tanpa campuran apa-apa. Itu air suci mensucikan. Dan air suci mensucikan ada 7. Seperti yang turun dari langit apa saja? Air hujan. Ada lagi air embun. Ada lagi salju. Yang keluar dari bumi, laut, sungai, sumur, mata air. Jadi ada 7. Itu semuanya air murni, air suci mensucikan, bisa dipakai wudhu. Nah sekarang ketika kita mensucikan dari BAK atau BAB, apakah boleh pakai sabun? Boleh. Untuk apa? Menghilangkan baunya. Tapi pastikan ada bagian ketika menyiram itu tanpa campuran apa-apa. Jangan full dari awal pakai sabun terus. Ketika air itu bercampur dengan sabun, maka airnya bukan air suci mensucikan. Airnya suci memang, cuma tidak mensucikan. Karena apa? Bercampur dengan sabun. Airnya sudah berubah nama menjadi air sabun. Jadi kalau namanya sudah berubah, air dicampur sabun, maka berubah menjadi air sabun. Airnya suci tapi tidak mensucikan, cuma bisa membersihkan. Makanya pastikan kalau misalkan Bapak pakai air sabun, ya sudah, untuk pertama untuk membersihkan, untuk menghilangkan baunya, baru pokoknya ada bagian yang ketika nyiram tanpa ada campuran apa-apa, itu untuk mensucikan. Ya. Jadi Bapak kalau misalkan sekarang mau pakai lagi sabun, boleh ya. Jangan nunggu dulu aja ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo sebelum dilanjut, pertanyaannya bebas, nggak harus air, nggak harus istinja. Monggo. Ini cuma formalitas urutan. Pakai daun. Pakai daun itu termasuk ya, termasuk kawan-kawan dari batu, tisu, daun. Jadi yang nggak boleh itu yang nggak bisa mengangkat najis. Kalau batu kan bisa. Ujungnya, jadi pakai batu 3 atau 1 batu yang ada ujungnya, sehingga dicolek sampai pakai satunya. Termasuk pakai daun itu masih bisa mengangkat. Termasuk pakai tisu juga bisa. Yang nggak bisa itu pakai beling, ya. Bukan terangkat malah sobek Pak, serat, ya. Atau mungkin dia kaya, ya, pakai akik 5 dipakai akik di sini ya. Ya nggak boleh ya. Itu juga tidak bisa mengangkat. Jadi jangan pakai sesuatu yang terhormat. Karena kaya pakai uang 100 ribuan misalkan, nggak boleh. Kenapa? Uang 100 ribu itu berharga. Kalau tisu kan nggak ada ya, dipakai beli ya nggak bisa. Boleh pakai tisu. Pakai misalkan kue kering, ya malah nempel semuanya ya.
Jadi pastikan pakai yang bisa mengangkat najis seperti batu, apalagi tisu, daun, tapi daunnya jangan kering. Kalau kering, ceres malah nempel ya. Jadi daunnya yang masih seger sehingga bisa mengambil dari najis itu. Gitu Pak RW. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Air sperma. Nah, belum saya jawab. Terus pertanyaannya? Apakah terangkat ya hadas besarnya gitu ya, mandi dengan cara seperti itu? Ya, aman. Oke. Pertama, tentang air sperma atau istilahnya air mani. Pertanyaannya, suci apa najis? Suci. Kalau Bapak bilang najis, Bapak berarti terbuat dari benda najis. Ya. Jadi yang najis, jadi ada 4 cairan yang keluar dari tubuh manusia. Air kencing, ini najis. Air madi, itu najis. Air wadi, itu najis. Air mani, suci. Kenapa kok dikatakan suci? Pernah Nabi itu sholat di mana di sarungnya itu ada air mani, cuma dikerik sama istrinya. Kalau seandainya itu najis, pasti tidak cuma dikerik, pasti pasti akan dicuci sampai hilang bau rasanya, dan bekasnya masih ada. Dan Rasulullah sholat, itu menunjukkan air mani itu adalah suci. Berbeda dengan air kencing, itu najis. Berbeda dengan air madi. Kalau air madi ini biasanya dia itu syahwat, ya, permulaan berjima, muqaddimahnya karena syahwat, itu ada keluar cairan, itu namanya air madi. Atau melihat sesuatu yang menggairahkan sehingga dia syahwat kemudian keluar cairan dan tidak memuncrat, itu namanya air madi, itu najis. Ada air wadi itu biasanya karena kecapean, ngangkat-ngangkat dan lain sebagainya, terus keluarnya habis kencing, terus ada kayak kental-kental terakhir setelah kencing, itu namanya air wadi. Itu najis semuanya. Jadi yang suci cuma air mani. Tapi meskipun najis, yang 3 ini meskipun najis, cuma caranya gampang, disucikan, kemudian ketika dia mau sholat cuma berwudu. Faham sampai di sini? Jadi kencing, makanya muncul pertanyaan, kenapa kok kencing najis? Lah, kok cuma wudu? Faham maksudnya? Mani suci, loh kok malah berat, suruh mandi. Faham? Karena Allah itu ngerti kepada kita, agama Islam itu agama yang mudah. Kalau kencing sehari bisa berapa kali, Pak? 5 kali ada. Ya, pagi kencing, mau zuhur kencing, asar kencing, maghrib kencing, isya kencing, mau tidur kencing, bahkan kadang-kadang ngompol di celana, ya kan? Makanya karena Allah ngerti bahwa manusia itu mudah kencing, akhirnya ya sudah cukup disucikan, kemudian berwudu ketika mau sholat. Berbeda dengan air mani. Air mani itu keluarnya tidak setiap hari. Ada yang keluarnya setiap 5 kali sehari misalkan. Nggak ada kan? Ya, bahkan bisa seminggu, kan aman kan? Jadi nggak memberatkan. Bahkan sebulan, kalau Bang Toyib itu ya 3 bulan nggak pulang-pulang, ya malah nggak keluar-keluar itu. Setahun nggak pulang, malah nggak keluar-keluar. Makanya akhirnya diperberat caranya, yaitu dengan mandi. Nah, kenapa? Islam tidak memberatkan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah boleh mandi di sungai? Belum saya jawab. Di sungai itu termasuk air suci mensucikan. Dengan cara apapun, diikat dan lain sebagainya, atau
bapak misalkan ya ke Samudra Pasifik ya dalam keadaan junub terus loncat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardlillahi taala, blung, itu terangkat hadasnya sekaligus terangkat nyawanya ya, sekaligus mati maksudnya. Jadi sah ya, mau diikat mau di apa, yang penting nyemplung, sertakan niat saya mandi wajib karena Allah, boleh nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Keluar apa? Mani. Ya. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Sekali lagi, saya sebutkan ada 4 cairan yang keluar dari manusia. Jelas ge? 1, air kencing. Pakai mandi atau tidak? Cukup dibersihkan, wudhu, selesai. Ada yang kedua, air madi. Madi, bukan mandi, madi. Air madi ini ketika keluarnya saat syahwat, tapi nggak memuncrat, nggak berasa, wes keluar tiba-tiba basah, itu namanya air madi. Dan air madi ini najis. Cara menghilangkannya cukup dibersihkan, kemudian dia berwudu sholat. Ada juga air wadi. Wadi ini keluarnya biasanya habis pipis, terus ada lanjutannya agak kental-kental, itu juga najis, cukup dibersihkan, disucikan, wudu. Nah, yang keempat ini air mani. Ketika seseorang keluar air mani, meskipun air mani ini suci, maka dia sudah dianggap berhadas besar. Hadas ini ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu hadas kecil semuanya, maka cukup berwudu ketika mau sholat. Sedangkan kalau keluar air mani, dia itu dinyatakan sebagai orang yang berhadas besar. Maka kalau pengen sholat, pengen ini itu wajib mandi, bukan cuma terongnya dibasahi kemudian wudu, nggak cukup. Oke? Jadi wajib mandi karena termasuk hadas besar. Kalau perempuan beda, haid dan nifas, ditambah itu lagi. Ada lagi pertanyaan, monggo. Mudah-mudahan nggak nanya masalah terong-terong lagi. Pagi-pagi wis nanya terong iki piye iki. Akhirnya nggak jadi fikih istinja, fikih terong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Mana tadi? Gara-gara terongnya apa iki? Oke. Kemudian di sini yang seperti saya baca tentang istinja itu ada 8 cara. Syurutu ijza'il hajari tsamaniyatun, syarat dianggap mencukupinya beristinja dengan batu itu ada 8. Seperti yang saya baca tadi. Dan di antara 8 ini itu dipilah-pilah menjadi 3 bagian supaya lebih mudah. Yang pertama adalah syarat yang berkenaan dengan alatnya, batunya, tisunya harus seperti apa. Yang kedua, syarat yang berkenaan dengan caranya bagaimana. Terus yang ketiga, syarat yang berkenaan dengan tempatnya bagaimana. Nah, ini akan dibahas. Yang pertama, syarat yang berkenaan dengan alatnya, batunya, tisunya atau yang sejenisnya itu harus seperti apa? Ada syarat-syaratnya. Batu atau tisu yang dipakai. Yang pertama adalah sesuatu yang padat dan bukan cair. Makanya batu padat. Tisu gak boleh menggunakan tisu basah, berarti harus kering. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu tersebut harus suci. Artinya apa? Kalau kita membersihkan pakai najis, istinjanya nggak boleh. Nabi itu pernah buang hajat,
kemudian minta ke sahabat ngambil 3 batu. Dapat 2 batu, nyari batu yang ketiga bingung, nemu kotoran yang sudah kering, kemudian 3-tiganya dikasih kepada Nabi. Yang 2 batu diterima, yang kotoran Nabi melempar. Ini najis, gak bisa dipakai untuk istinja. Makanya harus batu suci atau tisunya yang dipakai suci. Yang ketiga, sesuatu tersebut kering, maka basah tidak boleh. Ya, sekali lagi, tisu kalau mau dipakai istinja maka pakai tisu yang kering. Yang keempat, sesuatu tersebut bisa mengangkat, seperti yang tadi sempat disinggung. Jadi seperti kelereng, itu kayak kaca-kaca, itu nggak bisa mengangkat. Beling, ya, batu akik, itu nggak bisa. Ya, yang bisa itu seperti ya batu itu, bongkahan tanah liat yang keras itu bisa. Tisu bisa, daun yang bukan kering, kalau tahu apa, daun yang sudah kering, kriuk-kriuk itu nggak bisa. Dan yang kelima, syarat batu atau tisu yang dipakai itu tidak terhormat. Artinya apa? Nggak boleh pakai makanan, nggak boleh. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk batunya. Yang berikutnya, syarat yang berkenaan dengan cara. Jadi ada 2. Minimal dengan 3 usapan atau 3 lembar atau 3 batu, dan kurang dari 3 tidak sah. Jadi meskipun kita pakai ujung batu sekali ketika BAB kok langsung bersih, itu belum cukup. Harus ditambah sampai 3. Itu minimal 3. Atau kita pakai tisu, misalkan di mall kan biasanya kadang-kadang ada tisunya tapi nggak ada semprotan airnya. Itu nggak sembarangan ketika mau membersihkan pakai tisu. Misalkan iki, ya, pakai tisu. Misalkan pakai tisu, itu ada caranya. Pertama dari bawah tisunya, seret. Kemudian dari atas, seret. Kemudian tengah, seret. Sudah. Ya, bukan pak ngambil tisu diosok-osok gitu, nggak boleh. Ya, malah nanti bisa membahayakan itu ya. Gak sembarangan. Jadi ada tangannya, bawah, atas, terus ujungnya. Jadi ada caranya. Minimal 3 batu atau 3 tisu, pokoknya 3 usapan. Kalau 4 kali usapan kok masih belum bersih, ditambah ganjil, pokoknya 5. Kok 6 sudah bersih, diganjilkan jadi 7, ya, karena tetap sunnahnya itu ganjil. Dan harus sampai bersih tempat tersebut dengan melihat tisunya. Jadi kalau tisunya masih berwarna kuning, berarti masih belum. Kalau tisunya sudah nggak ada warnanya, berarti sudah dianggap bersih. Loh Ustadz, baunya masih ada. Ya namanya pakai tisu ya tetap ada baunya. Makanya yang saya sampaikan tadi, yang paling afdol memang kalau suruh milih adalah pakai air. Ini kalau seandainya kita berbicara tentang masalah tisu atau batu. Terus sekarang yang berkenaan dengan tempatnya, ada 3. Jadi kita boleh istinja dengan batu dan yang sejenisnya. Yang penting 1, sebelum keringnya tempat tersebut. Jadi habis BAB, habis BAK langsung sucikan. Ya, jangan malah habis BAB, BAK tidak langsung disucikan, saya belanja dulu. Akhirnya mengerak, ya, keras akhirnya. Itu nggak boleh, itu harus pakai air kalau seperti itu. Yang kedua, kotoran tidak kemana-mana. Jadi ya memang BAB plek cuma keluar gitu, ya, nggak mencret sampai ke paha-paha, itu nggak bisa, sudah harus pakai air kalau seperti itu. Dan yang ketiga, belum kemasukan barang asing seperti air belum nyentuh atau najis atau tidaknya, atau barang yang tidak najis, yang penting tidak masuk sesuatu, maka boleh beristinja dengan batu atau tisu. Nah, syarat-syarat itu harus dipenuhi baru sah istinjanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang tata cara istinja. Ada pertanyaan? Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaan bagus. Misalkan kamar mandinya ada WC-nya juga ya. Kita berwudu di dalamnya apakah boleh? Sekarang sebelum saya jawab, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz saya habis mandi langsung wudu nggak pakai baju Ustadz, telanjang. Habis mandi belum pakai handuk, telanjang bulat. Saya langsung berwudu di dalam kamar mandi. Apakah boleh? Boleh apa enggak, Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu wudu telanjang di tempat wudu sini loh. Itu nggak boleh. Haram itu, ya, auratnya kelihatan, Pak. Faham sampai di sini? Dikejar satpam, dikira orang gila kalau di sini. Jadi nggak usah bingung. Selama di dalam kamar mandi telanjang nggak apa-apa. Cuma adabnya kurang. Ini bukan berhubungan dengan keabsahan. Kalau sahnya tetap sah, cuma adabnya kurang. Yang beradab gimana? Ya ditutup minimal dengan handuk auratnya itu. Dan pelan-pelan pastikan bawahnya itu dalam keadaan suci. Siram dulu bawahnya supaya ketika nyiprat najis itu tidak nyentuh ke pakaian kita atau tubuh kita. Makanya sebelum kita wudhu siram dulu, takutnya ada bekas-bekas najis. Lantai itu takutnya ada bekas-bekas najis, sisa-sisa kencing, siram semuanya. Sehingga kalau sudah nggak ada bekas najis, kencing nggak ada, meskipun air jatuh ke bawah, mercik ke kaki, itu tetap dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak disucikan dulu, habis kencing langsung wudhu, nyampur airnya, kena air kencing, nyiprat ke baju atau nyiprat ke kaki dan lain sebagainya, maka tetap najis. Bisa difahami? Bagaimana kalau wudhu di situ? Baca doanya gimana? Kalau kita berwudhunya di kamar mandi, maka membaca basmalahnya cukup di dalam hati, jangan dilafalkan. Kenapa? Hukumnya makruh. Jadi kalau kita hanya sekedar masuk kamar mandi terus baca basmalah dilafalkan, hukumnya makruh. Bisa menjadi haram kalau kita lagi buang hajat, lagi jongkok ngeden Bismillahirrahmanirrahim, itu baru haram. Ya, haramnya itu ketika buang hajat. Tapi kalau cuma masuk kemudian membaca basmalah, hukumnya makruh, maka cukup dilintaskan di dalam hati. Makanya pernah saya sampaikan, bagaimana kalau posisi di kamar mandi kok terdengar azan, sedangkan menjawab azan hukumnya sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah repot-repot, kepala keluar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk lagi, itu capek. Ya, cukup dengan dua cara. Cara pertama, boleh cukup lintaskan dalam hati. Yang kedua, nanti jawabnya kalau sudah mandinya selesai keluar, meskipun azannya sudah selesai, kita jawab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa difahami? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo silakan. Ruko, sujud, keluar lagi, kadang-kadang gitu kan. Yang benar supaya tuntas. Nah, ini penting ini. Jadi kadang-kadang ketika kita ruko, sujud, kok tiba-tiba kayak keluar kencing gitu, bagi pernah kan? Kenapa? Itu cara BAK-nya, cara kencingnya tidak tepat. Contohnya cara tidak tepat gimana? Dia berdiri. Jadi kalau orang kencingnya dengan berdiri, maka dia tidak tuntas. Jadi ada cara supaya tuntas ketika kita kencing, dan ketika rukuk sujud itu nggak keluar lagi. Caranya adalah jongkok, dan jongkoknya tidak seperti jongkok biasa. Nggak seperti ini. Jongkok biasa kan kayak gini. Coba jongkok biasa, dan di situ dan tengah, dan biar Pak RW ngelihat. Jadi kalau jongkok biasa kayak gini. Nah, ketika kencing tidak seperti ini jongkoknya. Tidak seperti ini. Ini tidak tuntas. Tapi caranya yang kanan dimajukan, dada diletakkan di lutut kanan, agak jongkok. Yang kaki agak turun, tapi jangan nyentuh ke lantai karena najis, ya kan? Nah, seperti ini. Terus kencing. Habis kencing langsung diputar. Yang awalnya kanan di atas, sekarang kaki kirinya diangkat. Nah, ketika diputar seperti ini, putar, dan kok kamu susah? Kamu nggak pernah kencing dah.
Gak pernah kencing orang ini. Tak kasih contoh, kamu rekam. Santri yang gak pernah kencing kayak ya. Contoh, perhatikan rekaman. Jadi jongkoknya bukan jongkok seperti biasa ini nggak tuntas. Bapak atau ibu semuanya. Tapi yang kanan di depan, yang kiri agak bawah kan jangan itu. Karena kalau toilet takutnya najis. Terus gimana? Nah, seperti ini. Kencing dulu. Habis itu langsung diputar. Ini posisikan bawah, ini posisikan atas. Seret. Habis itu langsung kencing keluar lagi. Bisa dipahami? Ini putar itu kencing otomatis keluar itu. Meskipun tidak diapa, nggak disentil-sentil itu keluar. Terus yang ketiga, kalau sudah dilakukan seperti itu, kemudian diurut dari pangkal sampai ujung. Urut pakai tangan kiri, diurut pakai tangan kiri 3 kali sambil berdehem. Berdehem itu gimana? Jangan dehem cuma di mulut, tapi di dada, itu nanti keluar. Diurutnya pelan-pelan, gak usah terlalu cepat. 1 gitu loh. Kecepatan gak baik juga. Malah bisa kemana-mana nanti ya. Pelan. 1, 2, 3. Nah itu bisa tuntas. Makanya kalau misalkan cara istinja, cara BAK-nya seperti itu, maka ketika itu mengurangi ketika ruku, sujud gak keluar kencing. Nah kebiasaan orang-orang ada kadang-kadang lagi sujud kok keluar. Ya itu karena dia kencingnya berdiri. Kencing berdiri itu nggak tuntas. Ono sing nyantol gitulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo. Ya. Jadi kalau misalkan berwudu dengan air 1 botol ini bisa ndak? Ini nyampe 2 kulah atau tidak? Nggak sampai. Jadi wudu itu nggak harus pas ada 2 kulah standby, ndak. Meskipun tidak sampai 2 kulah boleh, yang penting harus hati-hati. Jangan sampai ada najis jatuh ke dalamnya, atau jangan cipratan-cipratan dari anggota wudhu kita itu jatuh ke dalamnya sehingga membuat berubah air sehingga menjadi mustakmal. Jadi air seperti ini bisa nanti kalau masuk ke bab wudhu kita praktikkan cara wudhu dengan air 1 gini. Jadi bisa. Termasuk kalau misalkan tersedia dispenser atau gentong dan kita nggak tahu keadaannya. Ya kalau misalkan gentongnya ya kecil ya kita jaga-jaga. Jaga-jaga cukup ambil rukun-rukunnya saja. Yang wajib itu kan cuma 1 kali. Apalagi sudah digerak-gerakan kok kayaknya airnya tinggal dikit. Manfaatkan sebaik mungkin. Gunakan 1 wajah 1 kali, tangan 1 kali. Baru kalau kita bisa memastikan airnya banyak kayak di sini, airnya banyak 3 kali. Lah kalau misalkan wis kejadian, nah seandainya kejadian kita nggak ngerti. Wis kadung 3 kali, tangan sudah, kepala sudah, kakinya habis airnya. Gimana? Kakinya habis Ustaz, airnya Ustaz. Habis wis gak ada di masjid ini. Wudu meskipun di jeda, terus kita nyari waktu untuk nyari air, itu masih sah. Karena hukum mualah dalam wudu itu hukumnya sunnah. Mualah itu terus menerus. Habis wajah, tangan, habis tangan, kepala, habis kepala, kaki, itu hukumnya sunnah berlanjut-lanjut. Jadi seandainya memang kok kejadian waktu mau basuh kaki habis, baru kaki kanan, kaki kiri nggak ada, boleh nyari dulu masjid sana baru ketemu, boleh dilanjutkan, nggak usah ulang dari awal. Karena mualah atau terus menerus berurutan langsung itu hukumnya hanya sunnah. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo. Tapi wis jam 6 ini. Ini belum tentang adab-adab istinja, baru caranya.
Ya, tapi kalau ada pertanyaan monggo, kalau nggak ada ya kita tutup, lanjut pertemuan berikutnya tentang adab-adabnya istinja gimana. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Jam 6 masih kurang 5 menit. Monggo silakan. Ya, menopause bukan berarti dia itu tidak boleh berhubungan, ya kan? Meskipun dia menopause boleh kan, tetap masih bisa. Cuma mungkin ya sudah tidak produktif, gitu saja. Ya, jadi tetap boleh. Kalau suami minta, ya wajib melayani. Ya nggak usah kasihan. Ya makanya kalau misalkan wes sudah tua ya diatur ya, masa tiap hari ya kayak manten baru. Ini manten baru pagi sore ya, kayak minum obat ya nggak apa-apa pagi dan sore. Nah, wes usia 50-60 tahun setiap hari kan kasihan juga. Hah? Berapa? 1 minggu sekali? Oh, ya nggak usah curhat di sini Pak. Jadi tetap boleh, tetap boleh. Nggak usah nyari istri yang lain, wes tetap ya, cukup itu aja ya, nggak apa-apa. Ya, wong satu aja nggak selesai kok. Satu jatah seminggu sekali, wes cukup itu ya. Saya kurang apa itu? Mau minta sehari sekali, kan kasihan tiap hari mandi wajib terus, air habis kalau kayak gitu. Jadi, wes, ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada ini saya tutup ini. Kalau ada boleh. 1 pertanyaan lagi. Sudah cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan manfaat. Insya Allah tentang adab-adab istinja akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.